Saudara-saudara sekalian, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami akan kembali melaporkan beberapa hal terkait dengan kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Hingga kini kami terus menguatkan koordinasi seluruh kapasitas yang dimiliki, baik di provinsi sampai ke kabupaten kota, agar percepatan penanganan COVID-19 ini bisa terarah dan fokus dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19 sesuai dengan yang diarahkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara berharap kepada masyarakat Sumatera Utara agar tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Kami menghimbau masyarakat tetap berada di rumah, hanya keluar rumah manakala ada keperluan yang mendesak saja untuk mencegah penyebaran virus corona. Dalam kesempatan ini, kami juga menghimbau kepada warga agar menghindari sementara mengunjungi rumah sakit dan hanya melakukannya jika dalam kondisi darurat. Apabila masih memungkinkan, manfaatkan fasilitas konsultasi melalui teknologi aplikasi online. Saudara-saudara, mengurangi intensitas aktivitas sosial kita adalah langkah penting yang bisa kita lakukan saat ini untuk mencegah penularan COVID-19. Karena kita tidak pernah tahu siapa di sekitar kita yang membawa virus. Banyak sekali orang tanpa mengalami gejala, tanpa keluhan, tetapi ternyata membawa virus. Dan kita tidak bisa membedakan ini secara fisik dengan kasat mata biasa. Untuk itu, sebaiknya jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Kita harus memastikan bahwa kita tidak tertular oleh penyakit ini, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa aktivitas di luar rumah aman dari kemungkinan tertular COVID-19. Namun, jika kita terpaksa harus keluar rumah, maka hal yang tidak bisa ditawar adalah penggunaan masker. Selain itu, perlu dibatasi waktu saat berada di luar rumah. Jangan berkumpul atau berkerumun untuk hal yang tidak perlu, karena meningkatkan resiko tertular penyakit. Mari kita semua aktif mensosialisasikan hal ini kepada seluruh anggota keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Tidak perlu lagi berkerumun di luar rumah untuk hal yang tidak mendesak. Kami memantau beberapa minggu terakhir, tempat-tempat wisata di Sumut mulai dipadati pengunjung. Untuk itu kami menghimbau agar kita menahan diri untuk tidak piknik atau berwisata. Mari kita lindungi keluarga dari resiko penularan COVID-19. Untuk anak-anak muda, mereka mungkin bisa tertular dan kondisinya tidak terlalu berat karena daya tahan tubuh masih baik. Namun, apabila tertular dan pulang dengan membawa penyakit, maka sangat berbahaya bagi anggota keluarga yang rentan, yang berusia lanjut dan mengidap penyakit kronis. Mungkin ada keluarga kita yang menderita diabetes yang sudah bertahun-tahun, menderita asma bertahun-tahun, menderita tekanan darah tinggi bertahun-tahun. Maka, manakala mereka tertular, ini akan berakibat fatal. Akan jatuh dalam kondisi penyakit yang sangat berat dengan angka kematian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyadari bahwa keberhasilan upaya ini akan sangat tergantung pada peran masyarakat. Kerjasama semua perangkat desa dan keluarga dalam kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan. Hingga pada hari ini, Rabu tanggal 8 Juli 2020, pukul 17 waktu Indonesia Barat, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19. Di antaranya, orang dalam pemantauan 1.677 orang, pasien dalam pengawasan
260 orang, positif 1.976 orang, sembuh 503 orang, meninggal 110 orang. Saudara-saudara sekalian, upaya penanganan pandemi dilakukan juga dengan memperkuat penelusuran kontak yang melibatkan aparat kesehatan, baik di tingkat puskesmas sampai dengan dinas kesehatan. Penelusuran ini penting dalam rangka untuk mencari kasus positif yang dilakukan dengan pengujian sampel secara masif. Sampai dengan 7 Juli 2020, akumulasi jumlah spesimen yang sudah diperiksa adalah sebanyak 13.731 spesimen, di mana jumlah terbanyak terdapat pada Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, dan Kota Pematang Siantar. Kasus positif yang kita temukan dari hari ke hari dari beberapa kabupaten kota ini adalah kasus yang didapatkan dari pelaksanaan kontak tracing yang agresif, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium yang masif. Inilah yang kemudian kita temukan kasus-kasus positif dengan gejala yang minimal. Bahkan tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Sehingga kita memberikan saran kepada yang bersangkutan untuk melakukan isolasi mandiri dengan tepat. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita untuk kemudian menghentikan penularan sepanjang isolasi dilaksanakan secara ketat. Kita menyadari belum seluruhnya penderita COVID-19 bisa ditemukan. Kemungkinan masih ada kasus positif yang belum teridentifikasi dan berada di tengah kita. Oleh karena itu, protokol kesehatan menjadi kunci agar tidak tertular. Setiap orang harus mematuhi untuk menjaga jarak. Setiap orang harus mematuhi cara menggunakan masker secara benar. Dan setiap orang harus rajin mencuci tangan dengan sabun. Kalau tidak, maka akan sangat mungkin terinfeksi dan menambah kasus positif. Saudara-saudara, benar bahwa di sebagian kabupaten kota, kasus COVID positif masih mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan, namun hingga kini Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Sumut masih mampu menampung pasien COVID-19. Untuk Rumah Sakit Rujukan GL Tobing, dari kapasitas 74 pasien, saat ini menampung 53 pasien COVID-19. Sedangkan Rumah Sakit Rujukan Marta Friska dengan daya tampung 110 pasien, saat ini sedang merawat 75 pasien. Pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dalam rangka mengantisipasi peningkatan jumlah pasien. Minggu depan akan ada penambahan ruang isolasi pasien COVID di Rumah Sakit Adam Malik yang rencananya diresmikan oleh Gubernur. Lebih jauh lagi, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan pihak terkait sedang mempersiapkan penambahan rumah sakit rujukan COVID-19. Di antaranya yang tengah dimatangkan adalah Rumah Sakit Marta Friska, Jalan Kolonel Yosudarso, Medan, dan Rumah Sakit Lions Club. Saudara-saudara sekalian, kembali kami mengingatkan, mari bersama kita patuhi protokol kesehatan. Sudah waktunya kita bertindak, saling mengingatkan, saling menjaga dan melindungi untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Apa saja sih adaptasi kebiasaan baru pergi ke mall? Cuci tangan lalu pakai masker. Siapkan pembayaran non-tunai dan siapkan hand sanitizer. Dalam perjalanan, selalu jaga jarak dan antri naik bis. Serta duduk di tempat yang tidak bertanda silang. Setelah sampai di mall, kamu akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Selalu jaga jarak untuk menghindari kerumunan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan pembayaran non-tunai.